Masya Allah, ya jasa guru ini sebenarnya nggak bisa kita ukur dengan apapun. Terima kasih guru yang sudah begitu hebat dengan peran sebagai guru di masa pandemi ini. Saya speechless, tidak bisa berkata-kata. Yang pasti saya berterima kasih sekali kepada guru-guru yang memang saya lihat ya. Sebenarnya ya kan seperti tadi ya 3 pilar, guru, orang tua, dan lingkungan. Nah, saya dari sedini mungkin dari anak-anak ini kecil itu saya seperti yang diterapkan juga oleh keluarga dan orang tua saya, Mbak Nila. Jadi segala sesuatu itu kita sharingkan dengan si anak. Ya, jadi kita ajak ngobrol. Anggaplah mereka memang sudah seperti orang dewasa. Jangan dipikir bahwa mereka itu tidak mengerti gitu loh. Kita coba aja ajak tukar pikiran, ditanyakan pendapatnya, ditanyakan, diingatkan. Yang terpenting adalah diingatkan lagi. Ke depan si anak ini pengen jadi apa? Saya juga menghadapi ya Kanela ya. Kami itu tidak dibekali dengan ilmu pedagog gitu. Pedagogi ini gitu, sehingga belajar dan mengajarnya pun jadi freestyle sebetulnya. Freestyle ya. Gaya kami sebagai orang tua begitu. Yeah. Beda kan dengan cara guru mengajarnya. Betul. Namun sebetulnya kita bisa membantu anak kita untuk bisa bersemangat dalam belajar itu dengan berbagai cara. Begitu. Yang utama adalah tidak memudarkan semangat dari anak untuk mau belajar. Itu yang utama. Qadarullah anak saya kan sudah besar-besar ya. Ini mungkin juga akan berbeda ketika anak masih kecil. Ketika masa pandemi ini berlangsung, tentu kalau anak yang sudah dewasa bisa diberikan pemahaman lebih logis begitu. Kita pahamkan bahwa pandemi ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus tetap disikapi dengan bijaksana. Saya inginkan itu beda dengan apa yang harus saya siapkan sepertinya. Ya, karena benar ya Mbak Nila ya, kan kalau saya inginkan tapi tidak saya laksanakan juga, ya cuman saya inginkan aja, kan bagaimana saya bisa mengawasi kalau saya sendiri tidak menyiapkan gitu. Betul ya Mbak Nila. Jadi sepertinya pertanyaannya mungkin yang cocok adalah fasilitas apa yang dipakai untuk pengawasan proses belajar mengajar. Betul sekali. Iya. Nah jadi kalau saya sendiri selain saya juga ingat bahwa mereka tuh belajar online-nya itu anak-anak ini itu dari jam 7 pagi 7 WITA ya sampai jam 2. Nah, sampai jam 2. Itu benar. Itu waktu istirahatnya hanya misalnya setengah jam. Kemudian nanti istirahat kedua juga setengah. Jadi benar-benar seperti full day di sekolah. Yang jelas pertama adalah yang aman ya, aman dari sisi syariat, tidak ada melanggar, kemudian aman dari sisi keuangan, dan juga aman dari sisi godaan. Walaupun teknologi internet ini bisa diakses sedemikian luas oleh anak-anak, tetap kita bentengi ada yang boleh dan tidak boleh. Walaupun kita juga tidak bisa nongkrongin 24 jam, apalagi kalau sudah larut malam begitu ya, istilahnya kita juga perlu istirahat sementara anak-anak masih nugas. Nah ini kita pahamkan bahwa walaupun ibu, bapak, ayah, bunda nggak mengawasi, tetap Allah mengawasi kalian. Jadi kalau misalnya mengakses yang enggak gitu, hati-hati saja. Nanti Allah akan kasih tahu lewat caranya melalui nanti ayah bundanya seperti apa gitu untuk melihat perilaku yang berubah. Sebenarnya ini kalau ditanyakan fasilitas seperti apa untuk pengawasan belajar, saya sih inginnya ya gitu ada yang bisa dari jarak jauh gitu mengontrol gitu ya, karena saya kan juga harus mengajar, kemudian juga harus bertemu dengan klien dan pasien kayak gitu. Jadi harapannya sih ada yang mengontrol
dimanapun saya berada dan dimanapun anak saya ketika ada di rumah itu bisa ada yang membantu gitu untuk mengawasi apakah sudah selesai PR-nya, kemudian ada schedule juga di sana, reminder pada anak gitu. Betul. Harapan kalau saya karena saya benar-benar ya itu tadi ya sebagai warga nomaden Mbak Nina yang pindah-pindah, saya sih memang berharap supaya memang dari sekolahnya sendiri masih memberikan pilihan mau online dan offline. Oke, kalau misalnya harapan sih sebetulnya saya nggak pengen muluk-muluk ya Mbak Nila ya. Gitu. Harapan untuk mendukung pendidikan anak selama masa pandemi ini, saya betul-betul memahami keadaan yang terjadi, sehingga kalau situasinya berjalan tidak ideal, saya pun memakluminya. Tapi tetap kita sebagai orang tua kan harus berupaya maksimal ya Kak Nila ya. Nah gitu. Harapannya adalah bahwa kita harus tetap meluangkan waktu ya, sesibuk apapun. Berharap Allah memberikan peluang untuk berkumpul, walaupun itu dalam kondisi yang tidak formal ya, misalnya ketika makan bersama, atau mungkin di waktu-waktu yang lain, misalnya kita tadarus bersama, atau misalnya juga sholat berjamaah seperti itu. Karena kalau tidak memaksakan diri, tentu ada 1000 alasan untuk tidak berinteraksi dengan anak. Apakah anaknya yang sibuk atau orang tuanya yang lebih sibuk. Sehingga dalam hal ini tetap harus menyempatkan, atau kalaupun yang tadi saya sebutkan tidak dapat diwujudkan, minimal orang tua bisa mengunjungi anak di ruangan belajarnya. Ya, sekedar memata-matai ya, tetapi sekedar kita ngecek, oh ya lagi belajar. Atau kalau mereka sedang istirahat, kita tanya ada kesulitan nggak selama ini, perkembangan kelas gimana, sekarang mainnya sama siapa, gitu ya, lebih sifatnya pendekatan emosional. Dan memang jadi anak itu terbuka sama orang tuanya yang utama, mau curhat mau apa dia nyaman gitu. Jangan kebalik, ketika sama ayah ibu dia merasa tidak nyaman tetapi mengambil tempat lain, apakah itu teman atau yang lainnya, tempat dia curhat besar-besaran, wah ini bahaya. Seakan-akan nggak ada masalah ya dengan rumah, misalnya dengan ayah ibu baik-baik saja, ternyata di luar pergaulannya sangat mencengangkan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Maka sebagai orang tua, baik ayah ataupun bunda, harus meluangkan waktu sesibuk apapun menjalin komunikasi yang hangat. Tetap peran guru itu adalah peran utama untuk hal pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Betul. Kami sebetulnya orang tua di rumah itu adalah sebagai sambung tangan ya, kalau istilahnya seperti itu. Sambung tangan. Iya, untuk membantu mengajar, membantu untuk mengimplementasikan hal-hal terkait belajar tersebut, begitu. Tapi tetap yang menjadi otak, yang menjadi konseptor itu adalah guru, gitu. Seperti itu. Jadi kami nggak akan bisa bergerak kalau nggak ada konseptornya nih, gitu. Ya, apa yang mau diajarin ke anak, yang mana? Nah, perannya sangat penting, gitu. Walaupun di masa pandemi ini. Masya Allah, peran guru ini benar-benar besar ya, sekalipun bukan penanggung jawab utama pada pendidikan anak. Insya Allah kalau kita gali nilai-nilai Al-Quran itu, yang bertanggung jawab dengan pendidikan anak adalah orang tua. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu disebutkan sangat jelas sekali. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu bukan buat siapa-siapa, tetapi buat orang tua. Tetapi peran guru di sini adalah orang tua kedua, dan menjadi sangat berarti ketika kemampuan orang tua dalam hal ini perlu dibantu, karena kekinian ini kan tidak bisa
dikuasai ya, baik secara keilmuan ataupun pengalaman oleh seorang orang tua yang memang tanda petik udah nggak belajar lagi gitu. Walaupun tetap dia harus mengupgrade diri ya. Nah, maka peran guru inilah untuk mengisi kekosongan, melengkapi kekurangan-kekurangan orang tua. Sekali lagi hanya membantu. Sehingga ketika anak tidak berhasil, tanda petik, orang tua yang bijak ini tidak akan menyalahkan guru, tetapi dia introspeksi diri. Karena sesungguhnya yang menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah orang tua. Iya, saya rasa memang dengan sekolah yang masih diikuti secara online, kita juga secara real time juga kita pasti bisa meminta informasi apapun, sedetil apapun secara online juga dari guru. Jadi dan secara real time. Jadi misalnya nih kira-kira ada anak yang memang wah kok dipanggil-panggilin nggak nyaut ya gitu, kok disuruh off kamera dipanggil-panggilin kok nggak nyaut. Nah gurunya secara real time kan otomatis akan langsung mengkontak si ibu gitu. Ibu ini anaknya sudah dipanggil dari setengah jam yang lalu tapi tidak respon, tolong dibantu ibu. Nah yang seperti itu aja sih itu ya. Ya. Jadi adanya komunikasi dengan guru juga ya kepada orang tua. Ya. Ini tentu sangat berkaitan dengan pola komunikasi ya antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi yang pertama sekali itu orang tua yang harus proaktif gitu. Karena kan guru bukan hanya mengurus anak kita ya. Betul. Dan orang tua tidak boleh baper ketika anaknya merasa tidak diperhatikan. Terus ada istilah, kan kita sudah bayar SPP mahal. Kenapa juga harus ikut-ikutan seperti bu guru atau bapak guru misalnya seperti itu. Nah ini makanya penyadaran bahwa posisi orang tua lah yang utama untuk bertanggung jawabnya tentang pendidikan anak. Ini memang gampang-gampang sulit ya, karena tidak semua orang tua juga paham. Rata-rata kalau sudah bayar mahal, sudah memiliki sekolah favorit, ya sudah dilepas, taunya nanti hasilnya seperti apa gitu ya anaknya itu. Nah, jadi komunikasi sangat penting. Jangan sampai kita merasa sudah tahu beres, terima beres, sudah menitipkan anak di sebuah lembaga pendidikan, kita sudah membayar kewajiban sebagai orang tua. Ketika anak berhasil, biasanya orang tua ngaku-ngaku gitu ya. Ketika anak gagal, yang disalahkan adalah gurunya. Itu tidak adil banget ya. Jadi komunikasi yang terbaik, kemudian silaturahim ya, jangan sampai kita karena sibuk atau anak sudah besar, tidak mau tahu lah siapa gurunya, tidak mau tahu siapa juga teman-temannya, merasa bahwa ya tadi sudah bayar kok gitu. Sangat luar biasa penting. Sangat luar biasa. Jadi otomatis guru yang saya jumpain, walaupun semua yang saya jumpain sekarang online, mungkin yang naik kelas juga baru ketemu secara online ya, belum ketemu secara semuanya baru saya jumpai secara virtual, Mbak Nila. Sama seperti Mbak Nila ini kan semuanya secara virtual. Iya, betul. Tapi dengan yang virtual ini, saya sebagai orang tua yang mendengar di samping pada saat anak-anaknya misalnya lagi belajar, saya kan bisa bisa menilai sendiri ya. Wah, otomatis guru-guru ini akan mencari cara bagaimana caranya supaya apa yang dia paparkan, dia ajarkan itu bisa menarik dan tidak ngebosenin. Kemudian anak-anak bisa mengikuti pembelajarannya yang memang membosankan secara online ini gitu. Tapi bagaimana caranya supaya dan itu tuh effort, itu luar biasa kerja keras loh. Dan saya merasa bahwa wah ini guru-guru luar biasa loh, selama online ini mau tidak mau mereka belajar dari yang misalnya tidak mengerti teknologi, harus belajar supaya tidak gaptek, harus belajar dia bagaimana menulis di Zoom, bagaimana buka ini, itu kan harus belajar ya. Dan sama mereka juga bagaimana caranya komunikasi dengan anak pada saat mereka manggil online, si anak tersebut terus anaknya cuek aja, terus anaknya
nggak peduli. Ya gimana caranya supaya si anak ini nggak peduli gitu. Nah, jadi saya lihat memang luar biasa sekali peranan guru-guru ini dalam mengajar selama masa pandemi. Terutama tentang apakah anak sudah menyelesaikan tugas dari sekolah, itu yang perlu banget kami ketahui real time. Lalu kemudian setelah selesai tugasnya itu ada notifikasi nih gitu bahwa tugas telah selesai, kemudian reward nilainya berapa ya, juga perlu betul-betul real time seperti itu. Nah, jadi kami juga tahu kira-kira seperti apa nih yang harus dilakukan kalau misalnya ternyata ada yang tertinggal atau malah nilainya kurang. Bisa langsung menghubungi ke gurunya untuk minta pendapat kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk supaya mengatasi nilai yang kurang. Nah, seperti itu sih. Komentar saya speechless, tidak bisa berkata-kata. Yang pasti saya berterima kasih sekali kepada guru-guru yang memang saya lihat kerja kerasnya yang luar biasa selama menghadapi masa pandemi dan pola pengajaran selama masa pandemi ini, sehingga saya tidak bisa menyampaikan pesan atau komen apapun karena memang saya merasa bahwa mereka adalah sosok-sosok luar biasa yang bagi saya sendiri juga, saya mempunyai beberapa mantan guru saya yang dulu-dulu yang memang menjadi inspirasi saya gitu loh. Bertutur kata apa, dan otomatis saya juga pasti melihat bahwa zaman sekarang ya anak-anak ini juga kan belajar itu dari guru-guru itu sendiri. Betul sekali. Pesan yang utama adalah terima kasih guru yang sudah begitu hebat dengan peran sebagai guru di masa pandemi ini. Dan saya juga memahami bahwa guru walaupun mengajar dari rumah, mereka juga memiliki perannya masing-masing. Entah itu peran sebagai orang tua lagi gitu untuk ngajar anaknya, kemudian peran juga sebagai anggota masyarakat juga, sehingga peran-peran itu begitu saling berhubungan dengan satu sama lain. Meski perannya ternyata cukup banyak ya, dan selama pandemi harus juga mengajar work from home atau work from home office, semuanya dilakukan dengan menurut saya sudah maksimal. Terima kasih banyak, apresiasi setinggi-tingginya untuk guru yang sudah luar biasa menjadi konseptor pembelajaran selama pandemi ini. Masya Allah ya, jasa guru ini sebenarnya nggak bisa kita ukur dengan apapun. Yang pertama, saya mengapresiasi sekali kebaikan dari para guru, terutama guru-guru dari putra-putri kami yang sudah dengan sepenuh hati memberikan bimbingan kepada mereka. Semoga Allah membalas segala kebaikannya dengan keberkahan yang berlipat ganda. Kemudian buat para guru, bersabarlah dengan perjuangan di bidang ilmu ini, karena suatu hari nanti anak-anak ketika jadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang bermanfaat, pahalanya mengalir kepada para guru. Guru ini bukan profesi yang sifatnya duniawi saja, tetapi guru adalah profesi yang sangat mulia, yang dihargai oleh agama. Bahkan guru adalah perpanjangan tangan dari para pewaris risalah atau para nabi. Karena yang diajarkan adalah kebaikan. Anak dibantu, siswa dibantu supaya menjadi manusia yang bermanfaat, rahmatan lil alamin. Tetap semangat, bagaimanapun kondisi pembelajarannya, apapun masalahnya, tetap semangat karena profesi guru ini adalah profesi pilihan. Hanya orang-orang tertentu yang hatinya tersentuh untuk menjadi pendidik. Tidak tergiur dengan istilahnya tawaran-tawaran yang secara materi ya sangat menjanjikan, tetapi ternyata kebermanfaatnya berbeda dengan profesi guru. Seperti tadi saya bilang bahwa profesi guru ini banyak investasinya. Suatu hari yang paling menurut saya gitu, yang paling
banyak punya ceng-celengan gitulah kalau menurut Sunda ya. Betul. Yang penting ikhlas gitu. Modalnya itu ikhlas, dijalani, insya Allah arizku minallah. Rizki adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih para guru. Semoga pengabdian Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti we love you. Itu We aja. love you. Keren. itu terima kasih. gambaran dan deskripsinya luar biasa, sangat luas. Tidak bisa dituliskan dan diungkapkan dengan kata-kata, cuma bisa bilang we love you. Guru, kalian merupakan orang yang sangat hebat, yang akan menjadi pencerah bagi kami yang berupaya untuk mendapatkan ilmu untuk membantu anak-anak kami menjadi generasi yang lebih baik. Tetap semangat, pertolongan Allah sangat dekat, insya Allah menjadi investasi buat akhirat. Pujilah wahai engkau, ibu bapak guru. Sebagai tugas mulia, jasa yang tak bertanda, besar dan tak bernilai.